Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Gimana kabarnya semua? Baik, puji Tuhan. Semoga sehat-sehat selalu semua ya anak-anak. Kita akan mulai kembali ibadah lewat ibadah online. Kita akan mulai, kita semua mau memuji Tuhan. Semua mau memuji Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita akan mulai dengan pujian Ku ada sebab anugerahmu. Semua bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yuk. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita angkat tangan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Semua tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa, nanti ikuti Oma ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Karena anugerah-Mu Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, panjang umur. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami, dimanapun kami berada, baik juga di ruangan, di tempat kami melaksanakan ibadah ini. Tuhan berkati, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, roh main-main, kami akan usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Yesus yang berkuasa mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak.
Anak-anak silahkan duduk kembali. Nah ya, kita akan memuliakan Tuhan. Kita sungguh-sungguh ya dalam memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Yuk, biar Tuhan hadir menolong kita semua. Kita akan nyanyikan pujian Dari Terbit Matahari ya. Semua tepuk tangan ya. Kita memuji Tuhan semua. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, tangan-tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Jadi dari terbit sampai terbenamnya matahari selalu kita mau memuji Tuhan. Ada amin anak-anak? Mau semua memuji Tuhan? Ayo kita akan nyanyikan dengan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian happy ya, happy ya. Nah semua nanti pakai gerakan ya. Happy ya happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan ya. Kita senang anak-anak. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Oh, puji Tuhan. Siang jadi apa? Jadi kenangan, terkenang akan cinta Tuhan, dan malam juga menjadi impian. Mimpinya Tuhan Yesus ya. Kita mau bermimpi tentang Tuhan ya. Wah, tentang Tuhan Yesus senang sekali ya. Pujian ini kita selalu semakin cinta kita semakin mendalam. Jangan malah makin apa? Makin merosot. Nah, kita harus makin mendalam. Itu sebabnya anak-anak harus mau sekolah minggu, mau beribadah kepada Tuhan. Tandanya kita cinta sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagi dengan satu pujian. Anak-anak silakan duduk ya. Setialah, setialah. Kita mau setia sampai
mati. Ayo nyanyi, setialah, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apalah balasanmu untuk kasih setianya, setia-setianya, setia sampai mati. Setia-setialah, amin, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati, amin. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi, setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setia-setialah, setialah sampai mati. Puji Tuhan anak-anak ya. Kita harus setia sampai mati. Seperti siapa? Waktu itu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mau setia sampai mati. Dia di kayu salib karena dia mengasihi kita untuk menebus kita. Nah, kita juga harus setia ya, harus membalas kesetiaan Tuhan. Kita harus balas dengan kita setia kepada Tuhan, beribadah, melakukan firman Tuhan, dengar-dengaran pada firman Tuhan ya. Nah, puji Tuhan anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Samuel kecil. Semua bangkit berdiri. Sebelumnya anak-anak sekarang ambil dulu pulpen. Nah, pulpen sama buku untuk dicatat ya. Untuk anak-anak sekolah minggu yang gak besar, anak-anak boleh mencatat nanti khotbahnya tentang apa, kemudian ayat hafalannya. Bagi anak-anak yang kecil belum bisa baca, orang tuanya bisa mendampingi dan mencatat khotbahnya. Nah, kemudian catatannya nanti dipoto dan diberikan kepada Kakak Juli ya lewat WA ya. Udah ngerti semua anak-anak ya. Nah, sebentar lagi mau merayakan Natal. Nah, dapat kalau yang setia dapat 2 hadiah. Yuk, kita akan nyanyikan Samuel kecil. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ada yang main-main lagi ya. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah, mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk. Haleluya. Jadikan kami
seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kita akan berdoa, tutup mata, lipat tangan. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami siap, anak-anak-Mu mau mendengarkan. Berikan kepada kami hati yang taat, dengar-dengaran seperti Samuel. Dari kecil dia suka akan firman Tuhan. Sampai tua dia akhirnya Tuhan menjadi seorang hakim, seorang nabi yang berhasil membawa umat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang suka akan firman Tuhan, yang taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tanamkan di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak. Nah, minggu yang lalu anak-anak masih ingat firman Tuhannya tentang apa? Akhir hidup orang yang tidak setia. Nah, sekarang pun Oma mau cerita tentang akhir hidup orang yang tidak setia, bagian yang ketiga. Nah, yang ketiga ya anak-anak. Oma mau melanjutkan cerita minggu yang lalu. Sebelumnya anak-anak, siapa yang tidak setia? Ayo, pertama Oma pernah cerita tentang siapa? Masih ingat? Akan yang tidak setia, ya. Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, dia ambil dan akhir hidupnya dia apa? Dilempari dengan batu. Itulah orang yang tidak setia. Nah, minggu yang lalu Oma cerita tentang apa? Ayo, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tentang Raja Saul. Saul dipilih oleh Tuhan menjadi Raja Israel yang pertama. Bukan karena kebaikan Saul, tapi karena anugerah Tuhan dia dipilih. Tetapi Raja Saul ini tidak menjadi contoh, bahkan dia akhirnya karena tidak setia kepada Tuhan, tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja, dan akhirnya Saul itu nanti diganti oleh seorang yang Tuhan kasihi, yaitu Daud. Jadi jabatannya sebagai raja dikasihkan kepada Daud. Nah, ya anak-anak, karena Saul tidak setia, tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, ya anak-anak, kita akan baca dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-14 sampai 23, ya. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat, dan
roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyamannya. Jadi anak-anak, karena Saul ini sudah tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman, akhirnya Tuhan meninggalkan Saul. Nah, anak-anak dia ditinggalkan oleh Tuhan. Aduh, celaka kalau kita ditinggal oleh Tuhan. Nah, jadi roh Tuhan undur daripada Saul. Apa yang terjadi anak-anak? Di sini dikatakan roh jahat masuk ke dalam siapa? Saul. Ya, jadi roh Allah pergi, roh jahat yang masuk ke dalam Saul. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, kalau roh jahat masuk ke dalam seseorang, anak-anak bagaimana kehidupannya? Di mana Saul ini diganggu oleh roh jahat. Tuhan izinkan roh jahat masuk ke dalam diri Saul. Biasanya kalau orang diganggu roh jahat, biasanya bisa ada yang kesurupan, ada yang jadi apa? Biasanya jadi apa? Stres. Ada juga sampai orang jadi gila, gangguan jiwa. Bayangkan anak-anak. Sebabnya jangan sekali-kali anak-anak meninggalkan Tuhan. Gawat kalau kita meninggalkan Tuhan, nanti Tuhan tinggalkan kita. Waduh, celaka anak-anak ya. Kalau Tuhan meninggalkan kita, tidak ada kita pertolongan, perlindungan Tuhan. Sebab dunia ini dikuasai oleh roh jahat anak-anak. Itu sebabnya kalau orang sudah meninggalkan Tuhan dan Tuhan meninggalkan dia, maka roh jahat yang akan masuk. Nah, jadi kalau roh jahat masuk ke dalam diri seseorang, orang itu akan baik atau jahat? Jahat. Nah, seperti Saul ini, ya, Saul ini diganggu oleh roh jahat karena tidak melakukan firman Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, ya. Nah, anak-anak perhatikan. Jadi waktu itu roh jahat merasuki Saul, sehingga Saul ini gak ada ketenangan di dalam hatinya, gak ada kedamaian. Lalu kata Saul memerintahkan supaya mencari seorang yang bisa main apa tadi? Kecapi. Nah, yang bisa main kecapi. Lalu kata hambanya ini, kata Saul, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu dicari sama orang ini, dan kata orang ini, jawab pegawainya ini, salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok para perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah, lalu kemudian kata Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Sebab Daud ini adalah gembala kambing domba. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul
Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, anak-anak, jadi setiap Saul kerasukan, ya, roh jahat masuk ke dalam dirinya, Daud ini main kecapi. Nah, main kecapi, dan akhirnya roh jahat itu hilang pergi daripada Saul. Dia merasa kembali lega hatinya. Nah, jadi anak-anak, Daud ini akhirnya menjadi pelayan Saul. Nah, sebenarnya anak-anak, Daud ini sudah diurapi menjadi raja Israel sebenarnya. Sama sebelum meninggal Samuel, Tuhan menyuruh mengurapi Daud untuk menggantikan Saul. Nah, sebenarnya Saul tahu bahwa kerajaannya, kedudukannya sebagai raja sudah diberikan kepada Daud. Nah, sudah diberikan kepada Daud. Nah, itu sebabnya Saul ini membenci Daud. Nah, ya, Tuhan sebenarnya tidak menginginkan kembali jabatan raja ini oleh Saul, ya, sebab sudah diberikan kepada Daud. Nah, tetapi si Saul ini tetap kekehnya, tetap dia berpegang, tetap dia mengingini jabatan raja ini, walaupun Tuhan sudah undur daripada Saul. Nah, akhirnya anak-anak, Saul ini membenci Daud, mau membunuh Daud, ya, terus dicari-cari di mana, ya, waktu itu Daud mau dibunuh oleh Saul, dicari-cari sampai di mana-mana, tapi Tuhan menolong, menyertai Daud, dia tetap lolos dari Saul. Nah, sebenarnya Daud ini bisa membunuh Saul, sebab berapa kali Saul ini bisa dibunuh oleh Daud, tetapi karena Daud ini adalah seorang yang baik, ya, dia tidak mau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, itulah baiknya Daud ini, ya. Nah, sebabnya dia tidak mau membunuh Saul. Nah, pada waktu itu anak-anak, Saul ini mau berperang melawan orang Filistin. Ya, Saul pada waktu itu sangat ketakutan menghadapi Filistin ini. Lalu dia mau bertanya kepada Tuhan. Nah, tetapi Tuhan tidak menjawabnya, tidak menjawab Saul. Nah, akhirnya Saul ini ada gambarnya di situ, ya, di mana Saul ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawablah saya, Tuhan tolong saya. Nah, apakah dalam peperangan ini saya akan menang melawan Filistin? Ya, seperti itulah doanya si Saul ini. Tetapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Nah, kemudian akhirnya, nah inilah kesalahannya. Jadi kesalahan Saul ini selalu diulang-ulang anak-anak, ya. Udah ditinggalkan Tuhan, ya. Kemudian Tuhan undur, kemudian tapi tetap Saul ini mengulang lagi kesalahannya, ya. Nah, mengulang lagi kesalahan apa yang diperbuat oleh Saul pada waktu itu, karena dia tidak didengarkan
doanya atau permintaannya kepada Tuhan, akhirnya Saul ya. Nah, coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal 28 ya. Pasal 28 ayatnya keempat. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Senem, lalu mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya gemetar. Nah, karena Saul tidak disertai Tuhan. Waktu Saul disertai Tuhan, dia selalu diberikan Tuhan kemenangan. Nah, ini waktu mau menghadapi Filistin, dia merasa takut karena Tuhan tidak ada lagi. Nah, kemudian ayatnya yang ke-6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Bayangkan ya anak-anak, Saul ini sudah melewati batas. Nah, dia malah kan pada waktu itu Samuel sudah meninggal. Nah, dia mau memanggil arwah Samuel yang sudah mati, anak-anak. Nah, dia meminta supaya dicari seorang petenung. Petenung itu seperti dukun ya anak-anak. Nah, seperti dukun. Bolehkah kita ke dukun bertanya? Boleh nggak anak-anak? Wah, nggak boleh. Ini adalah suatu kekejian. Ya, kekejian bagi Tuhan. Coba kita baca dalam Ulangan pasal 18. Ulangan pasal 18 ayatnya 11. Ya. Seorang pamantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh penama atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah, ini Saul meminta petunjuk kepada orang mati, yaitu kepada Samuel. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, jadi orang-orang Kanaan ini biasa ya suka bertenung, suka memanggil arwah-arwah. Makanya Tuhan tumpas orang-orang Kanaan ini. Ya, ini malahan dilakukan oleh Saul. Ya, dilakukan oleh Saul. Ini suatu kekejian bagi Tuhan. Nah, inilah kesalahan Saul. Saul ini adalah seorang yang tidak setia dan seorang yang nggak sabaran anak-anak, kesabaran menunggu jawaban dari Tuhan. Ya, dia orangnya berusaha memaksakan kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan. Nah, dia memaksakan kehendak sendiri, ya, memaksakan Tuhan. Nah, jadi orangnya seperti itu Saul ini. Dia bertindak serampangan. Nah, akhirnya anak-anak, dia pergi kepada seorang petenung atau dukun yang dibenci oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu benci kalau kita menduakan Tuhan. Ya, berarti kalau kita datang kepada dukun, berarti kita minta petunjuk siapa? Setan. Nah, ini
Saul ini minta petunjuk setan, bukan lagi datang kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan juga tidak suka lagi kepada Saul. Nah, akibatnya apa yang terjadi anak-anak? Waktu itu peperangan terjadi melawan Filistin. Nah, melawan Filistin dengan anak-anaknya. Saul juga berperang waktu itu. Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul ikut berperang untuk melawan bangsa Filistin. Tapi apa anak-anak, apa yang terjadi? Nah, terjadilah kekalahan. Nah, asalnya suka menang, sekarang terjadi kekalahan karena Tuhan tidak menyertai lagi Saul. Dan akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Ya. Nah, kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-31. Ayatnya yang ketiga. Ya. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Jadi dipanah ya, Saul ini waktu itu dipanah. Lalu apa yang terjadi? Lalu kena panahlah si Saul ini ya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Nah, jadi si pembawa pedangnya nggak mau membunuh Saul. Nah, tapi akhirnya Saul ini bunuh diri. Nah, Oma mau tanya, kalau orang yang bunuh diri masuk kemana? Coba. Masuk ke neraka. Nah, Saul ini sayang ya anak-anak. Akhir hidupnya dia bunuh diri. Dan bukan itu saja. Coba ayat yang ke-6. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ya, jadi Saul ketiga anaknya mati pada hari itu juga. Anak-anak, inilah kesalahan orang tua, akibatnya kepada anak-anaknya, akhirnya mati semua. Nah, jangan terjadi seperti ini pada kita ya. Nah, inilah pelajaran bagi kita supaya kita hidup ya, harus sungguh-sungguh dan tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Anak-anak mau setia di Tuhan. Dan Saul ini bukan itu saja anak-anak. Akhirnya Saul ini matinya tidak terhormat, dia dibakar ya. Coba ayatnya yang ayat 11. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsin. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu. Bayangkan ya, inilah akhir hidup Saul. Akhirnya mati, bunuh diri, dan mayatnya juga dibakar. Nah, anak-anak, ini ya suatu pelajaran bagi kita supaya kita anak-anak tetap setia. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Kalau kita ditinggalkan Tuhan, kalau Tuhan tidak ada dalam diri kita,
celaka. Ya anak-anak, mau anak-anak setia, tetap setia. Jangan masih kecil setia. Biasanya anak-anak sudah remaja ya, mulai dewasa ya, anak muda biasa banyak yang sudah undur. Nah, ya banyak sekolah minggu kalau Oma lihat anak-anak sekolah minggu yang dulu pada kemana ya, udah dewasa malah ada yang pacaran sama bukan satu iman. Nah, dibawa inilah paling sedih ya. Oma sedih melihat itu ya. Tetapi anak-anak semua harus setia ya sampai akhir hidup kita, seperti Samuel yang kecil tadi, tetap setia sampai akhir hidupnya. Puji Tuhan. Anak-anak mau ya? Yuk kita akan menyanyi pujian Roh Kudus yang manis. Ayat hafalannya adalah 1 Samuel pasal 31 ayat 6. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Itulah ya orang yang tidak setia dengar-dengaran kepada firman Tuhan akhir hidupnya ya. Tuhan. Rapnya aja. Roh Kudus yang manis. Semua bangkit berdiri anak-anak. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang jadikan Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Kita sama-sama berdoa anak-anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan kami anak-anak-Mu menuruti firman Tuhan, selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan. Jangan seperti Saul Tuhan. Tolong kami Tuhan. Saul ditinggal oleh Tuhan karena tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Akhirnya roh jahat yang masuk di dalam kehidupannya. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu supaya kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang tetap setia melakukan firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan jangan meninggalkan kami
anak-anak sekolah minggu. Terima kasih buat firman-Mu menjadi suatu pelajaran bagi kami supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami, supaya kami mendapatkan satu mahkota kehidupan yang Tuhan akan beri kepada orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan di dalam hati anak-anak sekolah minggu supaya mereka setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua. Jika ada mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang kekurangan, Tuhan cukupi untuk biaya sekolah mereka. Tuhan kiranya menolong dan memberikan berkat bagi kehidupan mereka di masa pandemi ini Tuhan, supaya kami Tuhan lindungi, jagai dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat ini tercurah bagi anak-anak semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba peralaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin.